إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Taqwa PLN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tema tentang nafkah. Nafkah baik itu kepada anak, ya, nafkah kepada istri, ataupun perhatian kepada orang tua, ataupun nafkah kepada orang tua. Apa itu nafkah? Nafkah secara bahasa adalah harta yang dikeluarkan. Itu namanya nafkah. Harta yang dikeluarkan atau dinamakan dengan infak, ya. Jadi nafkah dengan infak sama. Allah menggunakan kalimat infak untuk kata nafkah. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah berinfak orang yang luas rezekinya sesuai dengan keluasan rezekinya. Tapi ini ayat terkait dengan nafkah, ya. Artinya seorang yang luas rezekinya, dia kasih nafkah kepada keluarganya sesuai dengan keluasan rezekinya. Jangan terlalu pelit, ya. Kalau rezekinya luas, ya, maka dia kasih nafkah yang luas juga, seluas rezekinya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Siapa yang rezekinya disempitkan sama Allah, wa man qudira itu disempitkan. Siapa yang rezekinya disempitkan atau dibatasi, ya, dibatasi sama Allah, falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya, keluarkan infak, keluarkan nafkah sesuai dengan apa yang Allah sudah berikan kepadanya. Nah, itu definisi secara bahasa. Jadi secara bahasa nafkah itu adalah harta yang kita keluarkan, ya. Ada pun secara istilah, secara terminologi fikih, nafkah adalah kewajiban laki-laki. Nah, ini yang wajib menafkahi cuma laki-laki dalam Islam. Karena yang mencari nafkah cuma laki-laki. Adapun perempuan bukan wajib mencari nafkah. Kewajiban laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi, baik itu anak, istri atau orang tua, ya. Jadi kewajiban laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan yang wajib dia nafkahi, baik itu anak, istri ataupun orang tua. Dari definisi ini, yang pertama kali kita ambil kesimpulan adalah nafkah hanya dibebankan kepada laki-laki, tidak pernah dibebankan kepada perempuan. Maka yang menafkahi anak adalah ayah, bukan ibu, ya. Yang menafkahi anak ayah, bukan ibu. Bahkan ibu tidak pernah punya kewajiban apapun ngurusin anaknya, menafkahi, memenuhi kebutuhan anaknya. Coba di masyarakat kadang-kadang banyak orang yang nggak paham, ya. Jadi kalau suami meninggal, itu anak tanggungan keluarga suami, bukan tanggungan ibunya. Bukan tanggungan ibunya, tanggungan keluarga suami. Yang menggantikan posisi suami adalah keluarga suami, bukan ibunya. Ibunya nggak dibebankan sama sekali. Bahkan ibunya berhak untuk mengatakan kepada keluarga suaminya almarhum, ya, ini anak saudara kalian, tolong urusin, aneh mau nikah lagi, ya. Itu dalam Islam. Allah sendiri yang berfirman dalam Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, ya, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wattabiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi lahu ukhra. Kalau suami istri bercerai, ya, ini ayat di surah Talak, ya.
Fa in arda'ana lakum, kalau mantan istri menyusui anak kalian, kata Allah, mantan istri udah mantan, fa'atuhunna ujurahunna, bayar, kata Allah, bayar. Karena bukan kewajiban dia ngasih asi. Asi bagian daripada makanan adalah nafkah kewajiban bapak. Tapi saat dia masih istri, wajib taat sama suami. Saat masih istri, wajib taat sama suami. Mak, susui. Karena istri taat kepada suami. Tapi kalau udah bukan istri, fa'atuhunna ujurahunna, beri upah kepada mereka. Wa'tabiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik, kata Allah, berapa upahnya. Mau dibayar berapa nih? Anak saya masih butuh asi kamu, ya. Mau dibayar berapa? Wa in ta'asartum, kalau kalian menemui kesulitan membayar berapa upahnya, jadi nggak sepakat berapa bayarannya, kata istri 10 juta gitu kan, ya. Kata suami 2 juta aja dah, ya. Nggak bisa, kalau nggak 10 nggak bisa, ya. Fasaturti ulah ukhra, kata Allah, carikan perempuan lain. Carikan perempuan lain, walaupun itu ibunya sendiri, karena bukan kewajiban ibu menafkahi anak. Jangankan dia pontang-panting nyari duit, asi yang sudah ada di badannya pun bukan kewajiban dia ngasihkan. Kalau sudah bukan suaminya lagi, saya nggak ada kewajiban lagi taat sama suami, karena bukan suami saya lagi. Jadi itu terkait dengan kewajiban nafkah, itu ada di tangan laki-laki. Jadi laki-laki yang memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi makanya definisi nafkah tadi kewajiban laki-laki, karena perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah dan menafkahi siapapun, ya, termasuk anaknya sendiri. Makanya kalau dalam warisan, perempuan diberikan warisan setengah laki-laki, karena dia tidak ada kewajiban menafkahi, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan orang lain. Dia hanya memenuhi kebutuhannya sendiri. Kewajiban laki-laki dalam rangka memenuhi orang yang wajib dia nafkahi, ya, baik itu anak atau istri, ya. Istri ya kewajiban suami menafkahinya. Walaupun istrinya kaya sekalipun, suami yang wajib memenuhi kebutuhannya, kasih makannya, kasih pakaian, kasih transport, kalau sakit diobatin, gitu kan? Itu kewajiban suaminya. Suami mengambil alih kewajiban bapaknya. Makanya akad nikah itu dengan bapak. Ya, aku nikahkan kau dengan anakku, aku serahkan hak dan kewajibanku kepadamu. Itu maksud daripada akad nikah. Jadi suami ngambil alih kewajiban bapak. Apa yang tadinya menjadi kewajiban bapak sekarang diambil alih 100% oleh suami. 100% diambil alih oleh suami. Maka istri, ya, dipenuhi kebutuhannya oleh suami, karena dulu dipenuhi kebutuhan oleh bapaknya. Berapa standarnya? Berapa standar nafkah yang diberikan kepada istri? Standar yang sama dengan bapaknya. Standar yang sama dengan bapaknya. Kalau kira-kira bapaknya ngasihnya banyak karena kebetulan nikah sama perempuan yang konglomerat dan anak konglomerat misalnya, terus terang dari awal, maaf, ane mau nikahin kamu, tapi tidak bisa memberikan seperti yang diberikan oleh bapak. Oke, nggak apa-apa, alhamdulillah. Sepakat dulu dari awal. Ya. Loh kenapa? Karena standarnya tinggi. Standarnya tinggi. Jadi yang kita berikan apa? Standar bapaknya. Kalau nggak bisa standar bapaknya, minta ridho dari awal. Kalau nggak minta ridho dari awal dalam Islam, gak minta itu dari awal, setelah nikah ternyata waduh, kok rumahnya gak kayak rumah bapakku, berhak dia minta batalin nikahnya, namanya fasad, batalin nikah, ya, aneh gak siap, ya, ternyata rumah kontrakan petak-petakan, gitu kan, ya, rumah bapak saya kan beda, gitu kan, jadi ya, berhak dia, standarnya sama dengan bapaknya. Kalau gak bisa, terus terang dari awal, jangan menjual kucing dalam karung, ya, jadi jangan, karena perempuan susah untuk turun tingkat dia, ya. Jadi ya, kita menggantikan posisi bapaknya. Gimana bapaknya? Itulah ada masa lamaran 3 bulan, ya. Ada masa lamaran maksimal 3 bulan, ya. Itu untuk mengenal gimana bapaknya melakukannya. Ya. Dikasih rumah kayak mana, dikasih makan kayak mana, ya, dikasih kasur seperti apa, gitu kan? Sanggup nggak sanggup, cari yang lain, ya. Atau terus terang sama dia dan sepakat, gitu kan? Sepakat gimana? Siap dengan kondisi seperti saya? Ya, oke, saya terima. Kita mulai dari nol. Berarti itu adalah pegawai Pertamina, ya. Mulai dari nol, ya. Bukan pegawai PLN, ya. Kalau PLN kan mulai dari nol, ya. Oke, jadi ya itu istri. Ya, istri kewajiban suami memenuhi kebutuhannya. Standarnya sama dengan bapaknya. Kecuali terus terang dari awal keridhaan. Kalau dia ridho nggak apa-apa, ya. Kita mulai dari nol, oke, alhamdulillah. Ya, udah saya kasih tahu di rumah gak ada pembantu, ya nggak apa-apa. Kalau dia biasa punya pembantu,
Kan kita tidak terus terang berhak dia fasah. Tolong batalin nikahnya. Anda nggak biasa fasah nikah di lapor. Ya, nggak biasa. Ya. Jadi ya, itu standar untuk memenuhi kebutuhan istri. Tapi kalau ada kesepakatan sebelumnya, silakan ya sesuai komitmen. Nih gimana? Saya standarnya seperti ini, nggak seperti bapak. Oke, nggak apa-apa, saya terima, alhamdulillah. Ya, baru langsung katakan nikah. Itulah masalah mana? Seorang suami, calon suami kenalin gimana perlakuan bapaknya kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, orang tua kewajiban anak laki-laki bukan anak perempuan. Karena perempuan tidak ada kewajiban menafkahi, tidak ada kewajiban ngurusin orang tuanya. Dia ada kewajiban berbuat baik, tapi seizin suaminya. Seizin suaminya udah diserah terimakan kepada suami. Tapi kalau anak laki-laki tidak perlu izin sama orang tua, urusin orang tua. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nas bir rajul? Siapa yang paling berhak terhadap laki-laki? Qala ummuh, ibunya. Ibunya lebih berhak, ya. Ibunya lebih berhak. Tapi jangan sampai perhatian kepada orang tua melalaikan kewajiban kepada istri. Istri diurusin, orang tua diurusin. Ya, istri tidak berhak menghalangi suaminya ngurusin orang tua selama dia sudah melaksanakan kewajiban kepada istrinya. Ma, ini uang belanja, ya. Bu, ini uang belanja juga. Ya, kasih. Istri nggak boleh menghalangi. Nggak boleh. Loh, kenapa kamu kasih orang tua, nggak kasih tahu saya? Tidak ada kewajiban kasih tahu istri. Selama itu dengan harta dia sendiri. Tapi dengan syarat kewajiban kepada istri sudah dipenuhi. Kewajiban kepada istri sudah dipenuhi. Nah itu orang tua. Jadi orang tua ada kewajiban anak laki-laki ngurusin. Tapi di masyarakat, kejadian di masyarakat seringkali orang tua itu diurusin sama anak perempuannya. Boleh nggak? Ya pasti boleh lah. Tapi kalau istri, kalau perempuan seizin suami. Suaminya berhak mengatakan, orang tua bukan punya anak laki-laki, berhak dia bilang begitu. Ya, punya anak laki-laki, mereka itu yang punya kewajiban. Ngurusin orang tua, mereka lah yang punya kewajiban. Ya, orang tua atau bapak luka diambil, harta anak laki-laki itu ada di tangan bapaknya. Bukan berarti bapaknya milikin harta anaknya, bukan. Jadi kalau ada kebutuhan yang apa-apa tinggal minta sama anak laki-lakinya. Nah, bapak udah pensiun, ya, minta uang bulanan, gitu kan? Berhak dibilang begitu. Kalau anak laki-laki, jadi anak laki-laki jangan mengabaikan orang tuanya karena kewajiban dia. Jadi menulis nafkah adalah kewajiban laki-laki. Lalu rangka memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi, baik itu anak, istri, orang tua. Syarat menafkahi anak, istri dan orang tua ada syaratnya masing-masing. Pertama terkait dengan anak. Anak kewajiban orang tua memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya makanan, ya, dikasih makan. Pakaian, dikasih pakaian yang menutup aurat, ya. Kemudian kalau sakit diobatin. Adapun tinggal bersama bapaknya. Anak berhak tinggal sama bapaknya. Jadi bukan berarti anak berhak dikasih rumah, bukan. Anak berhak tinggal bersama bapaknya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan mereka di mana kalian tempat bertinggal, ya. Jadi di mana kalian tinggal, disitulah tempatkan mereka. Jadi kewajiban memberi tempat tinggal adalah berhak tinggal bersama bapaknya. Jadi di mana bapaknya tinggal, disitulah anak berhak tinggal. Jadi anak berhak dapat kebutuhan makanan, ya, sesuai standarnya, pakaian, obat-obatan, dan juga tinggal bersama bapaknya. Apa syarat anak berhak nafkah? Anak nggak otomatis berhak nafkah. Ada syaratnya. Syarat yang pertama, ada syaratnya anak berhak nafkah, berhak dipenuhi kebutuhan sama bapaknya. Syarat yang pertama, kalau anak laki-laki belum balik. Anak laki-laki belum balik, ya. Ustaz, kalau udah balik berapa tahun? Ya 12 tahun, 13 tahun udah balik. Setelah itu bukan kewajiban bapak lagi. Yang benar Ustaz, iya. Karena anak laki-laki yang sudah balik, semua perintah dalam Al-Quran dia kenal. Perintah cari nafkah juga termasuk di situ. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah sholat langsung cari nafkah terus. Itu berlaku untuk anak laki-laki yang sudah balik karena dia sudah mukallaf. Ya. Bukan berarti nggak boleh Ustaz. Masa nggak boleh orang tua? Bukan nggak boleh, tapi kewajiban udah lepas. Setelah itu adalah kebaikan. Setelah itu adalah dengan kesukarelaan orang tua. Orang tua yang baik pasti dia urusin, ya. Orang tua yang mampu pasti dia urusin. Tapi kalau orang tua udah nggak mampu lagi, jangan tuntut orang tua. Karena bukan kewajibannya, udah lepas setelah itu balik. Karena saat itu sudah balik, itu sudah bisa jadi nafkah sendiri. Anak laki-laki cari nafkah. Dulu
Dulu waktu di masa orang tua kita dulu, ya itu udah badai udah suruh nyari kayu sana, suruh nyari duit sana, suruh bisnis sana gitu kan ya. Udah mandi di anak, sekarang aja manja ya. Udah S3 aja masih merengek-rengek sama bapaknya ya. Jadi anak laki-laki sampai badai. Umar ibn Khattab pernah datang kepada Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, ini anak saya Abdullah ibn Umar, kapan dia boleh jadi nafkah? Tahun depan, kata Rasulullah. Tahun depan waktu itu dia umur 15 tahun balik. Ya, balik udah jadi nafkah sendiri, sono jadi duit ya. Maka setelah badai, ayah tidak lagi wajib, bukan gak boleh, tidak lagi wajib untuk menafkahi anak laki-laki karena dia sudah kena kewajiban cari nafkah. Ya. Tapi boleh kalau mau dibiayai boleh. Ya. Termasuk juga yang kadang-kadang di masyarakat salah paham. Ngebiayain pernikahannya pun bukan kewajiban bapak, bukan. Ya. Tidak pernah ada satu hadis pun Allah perintahkan atau Nabi perintahkan, tidak ada satu ayat Quran pun yang Allah perintahkan atau Nabi perintahkan untuk orang tua menikahkan anak. Enggak ada. Tapi disuruh dia menikah. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kata Nabi, siapa yang sanggup menikah, menikahlah. Tapi enggak bilang, wahai pemuda, kalau kamu sudah masuk usia menikah, minta sama orang tua nikahkan. Enggak. Ya. Jadi kewajiban anak menikah sendiri, biayain sendiri. Ya, kalau udah sanggup silakan, nggak sanggup jangan, gitu kan? Jadi bukan kewajiban orang tua. Jadi orang tua boleh nggak? Boleh sih boleh, tapi bukan kewajiban. Jadi kalau orang tua ngasih fasilitas pernikahan, jangan protes-protes lah. Pak, kok masa dinikahkan di gedung yang murah begini? Ya alhamdulillah bapak mau ngasih. Ya, ente ngomong begitu sama orang tua kurang ajar namanya, ya, karena bukan kewajiban orang tua. Jadi nggak pernah Nabi satu kali pun Nabi merintahkan orang tua untuk menikahkan. Sepupunya Rasulullah punya sepupu namanya Fadl bin Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah Abbas ini konglomerat. Dia konglomerat, banker dulu di masa Nabi. Banker pertama kali riba diharapkan ini gara-gara banker satu ini, ya. Ini pamannya Rasulullah. Fadl anaknya. Fadl bin Abbas, ya, anaknya si banker ini, ya. Fadl datang kepada Rasulullah. Laqad balaghtu min as-sinni ma tara. Ya Rasul, saya sudah sampai usia seperti yang Rasulullah saksikan. Uridu an atazawwaj, saya mau menikah. Wa laysa 'indi malun li atazawwaj, tapi saya tidak punya harta buat menikah. Ya, fasta'milni, tolong carikan aku pekerjaan. Carikan aku pekerjaan. Nabi enggak bilang, "Bapak ini konglomerat." Enggak. Karena bukan kewajiban bapaknya banker. Ayat-ayat tentang kerjasama bisnis itu ayat-ayat Abbas, ya. Jadi terkait dengan ceritanya Abbas, ya. Abbas biasa ngasih modal, bolak-balik bagi hasil gitu kan, ngasih utang berbunga, banker dulu, ya. Nah ini Nabi nggak bilang, Fadl, bapak ente kan nggak bilang begitu Nabi kan, ya. Padahal bapaknya banker kaya raya, ya, konglomerat saat itu. Kenapa? Karena bukan kewajiban bapaknya. Nabi langsung mengatakan kepada Bilal, tolong lihat di gudang masih adakah jatah rampasan perahu, kasihkan kepada Fadl. Ya, ngasih, bukan kewajiban juga, bukan, namanya ngasih. Ya, ngasih. Jadi bukan kewajiban bapaknya. Nabi gak pernah bilang siapapun yang menikah silakan minta sama bapaknya. Abdurrahman bin Auf saat dia hijrah ke Madinah, dia menikah. Masih ada bekas-bekas celak di mukanya. Kan orang kalau baru nikah kan dikasih celak-celak gitu kan ya. Abdurrahman kata Rasulullah, "Ente baru nikah?" "Iya." "Udah laksanakan walimah belum?" "Belum ya Rasul." "Aulim walau bisa." Laksanakan walimah walaupun dengan satu kambing. Nabi enggak bilang kepada Abdurrahman, bilang sama bapak ente. Enggak. Bukan kewajiban bapaknya, bukan. Setelah badai udah lepas kewajiban bapaknya. Ente sekarang cari duit sendiri, cari biaya kalau mau nikah. Jadi Ustaz, siapa yang membiayai pernikahan? Laki-laki calon suami. Itu yang biayai semuanya 100%. Jangan bebankan kepada bapaknya, jangan bebankan kepada mertuanya. Jangan bebankan kepada perempuan karena ente sudah dikasih perempuan dan cukup dah. Ya, jangan bebankan lagi. Itu harusnya dalam Islam.
Cuman sekarang ya orang tua yang dilibatkan, ya boleh-boleh aja, tapi itu kebaikan. Terima kasih, ya cium tangan, gitu kan? Ya, jangan merasa itu hak, bukan hak, tapi itu adalah kebaikan orang tua. Itu syarat yang pertama, anak laki-laki sampai balik, anak perempuan sampai menikah. Kalau anak perempuan dibiayai terus karena dia gak ada kewajiban mencari nafkah. Sampai menikah, sampai ada yang membiayainya, sampai ada yang menanggung nafkahnya, ya sampai diserah terimakan kepada suaminya. Ustaz, kalau gak nikah-nikah, udah tanggung jawab bapaknya. Kalau gak nikah-nikah, tanggung jawab bapaknya. Jadi ya, dibiayai, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih apa, obat-obatan kalau sakit gitu kan ya. Tinggal tetap sama orang tuanya ya selama dia belum menikah. Kalau udah menikah, serah terima kepada suami. Aku nikahkan kau, aku serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu. Aku terima nikahnya, aku ambil alih kewajiban dan hak. Itu maksud daripada akad nikah ya. Kalau perempuan sampai menikah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, memiliki keterbatasan. Ya. Udah balik atau udah menikah tapi ada keterbatasan. Ya. Syarat yang ketiga, keterbatasan, mohon maaf, cacat atau terganggu jiwanya. Itu bapak tanggung jawab. Walaupun udah balik, nggak bisa dikatakan, oh udah balik dia, enggak. Dia cacat atau dia gila, mohon maaf, itu kan terganggu jiwanya. Urusin bapak tanggung jawab, ya. Karena dia nggak bisa jadi nafkah sendiri, nggak bisa jadi nafkah sendiri. Tapi kalau udah sehat, segar bukan, oh cari nafkah semua, ya. Ada seorang sahabat ya datang ke Rasulullah lalu minta zakat, lalu dilihat sama Rasulullah dari atas ke bawah. Inti sehat kata Rasulullah, ya tidak berhak tidak berzakat, ya nggak berharap bantuan. Kenapa? Sehat bisa jadi nafkah. Ya jadi ukurannya fisik. Kalau dia cacat baru, dia terganggu jiwanya baru, ya paling berurusan sama bapaknya. Kalau sehat cari duit sono, ya cari duit ya. Bukan berarti ya mengabaikan kewajiban, bukan. Udah lepas tanggung jawab kalau anaknya sudah balik. Ya. Jadi ada 3 syarat kalau untuk anak laki-laki sampai balik, anak perempuan sampai menikah, atau ada keterbatasan. Ya. Sehingga nggak bisa jadi nafkah sendiri seperti cacat atau gangguan jiwa, maka orang tua tanggung jawab terus walaupun dia sudah balik ya sekalipun. Nah itu untuk kewajiban kepada anak. Ya. Yang kedua, kewajiban kepada istri ada 5 syaratnya. Ada 5 syarat istri. Jadi otomatis istri sudah bernafkah. Ya, 5 syaratnya. Yang pertama, siap tinggal sama suami dimanapun suami berada. Kalau nggak siap tinggal sama suami, nggak berhak dapat nafkah. Ya, ya bapak mau dimutasi ke Kalimantan. Oh nggak bisa, saya mau di Jakarta aja, nggak bisa, nggak berhak dapat nafkah. Ya, kamu harus tinggal bersama suamimu. Tugas istri mendampingi suami dimanapun dia berada. Yang kedua, totalitas untuk suami. Totalitas untuk suami, apapun kegiatannya laporkan kepada suami. Mas, saya sebenarnya sebelum nikah mau kerja, ya. Sekarang setelah nikah gimana nih? Ya, saya lanjut itu. Oh nggak usah. Ya, totalitas untuk suami. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah syaratnya adalah melayani suami. Nggak melayani suami, nggak berhak dapat nafkah. Ya, nggak melayani suami, nggak berhak dapat nafkah. Kalau nggak melayani suami, maka putus hak nafkahnya. Kalau dia makan dari uang suami, maka haram minta itu sama suami. Mas, mohon maaf, kemarin nggak melayani, tapi ada makan mau kamu gitu kan, malah apa ikhlas. Ya, jadi nggak selamanya. Yang keempat, taat kepada suami. Yang dimaksud taat kepada suami, tidak keluar tanpa izin suami dan tidak memasukkan siapapun tanpa izin suami, termasuk memasukkan kontak ke dalam HP-nya. Ya, itu harus, karena orang masuk sekarang nggak lewat pintu, tapi lewat WA. Ya, masuk nggak lewat pintu tapi bisa lewat WA. Ya, ada yang nanya, Ustaz, emang suami berhak untuk nanya kontak istri? Berhak. Jangan kan itu dia masukkan orang ke rumahnya, nggak boleh. Lah WA lebih daripada itu. Kalau masukkan ke rumah kan dilihatin sama suaminya. Tapi kalau masukkan ke kontak lebih bebas daripada masukkan ke rumah, ya. Lebih bebas daripada masukkan ke rumah, bisa kontak-kontakan, bisa jadi-jadian, ya. Jadi ya, kalau enggak maka enggak berhak dapat nafkah, ya. Yang kelima, ya, suami mampu. Kalau suami enggak mampu, enggak wajib bagi suami. Ya, enggak mampu misalnya suaminya ternyata kecelakaan cacat. Maaf, ini nggak bisa nafkah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah berkata seorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia mampu. Ya, tapi dengan syarat tadi ya, memang ada keterbatasan ya. Dia cacat, dia mohon maaf terganggu jiwa, dia udah pikun misalnya gitu kan, udah gak penghasilan gitu kan ya. Kecuali kalau dia masih kuat, nah itu wajib jadi nafkah. Nah itu 5 syarat. 5 syarat terpenuhi, maka istri berhak dapat nafkah. Ya, tinggal sama suami, ya, taat sama suami, ya, melayani suami, ya, kemudian totalitas untuk suami, ya, dan suami mampu. Itu 5 syarat. Tak terpenuhi maka tidak berhak, ya. Tapi kalau terpenuhi wajib dia. Ada banyak kasus ya perempuan tidak dinafkahi oleh suaminya, padahal suaminya segar bugar, ya, istrinya sudah taat, sudah solehah, sudah tinggal di rumah suami, ya, mungkin dia melayani suami, dia nggak pernah membantah suami, gitu kan, nggak dinafkahi oleh suami, berdosa hukumnya, berdosa. Kalau seorang istri masih berhak dapat nafkah dari suaminya, sementara suaminya nggak nafkahi, lalu dia berhutang sana sini, gitu kan, maka suami tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Mohon maaf, kamu gak nafkahin saya sampai hutang ke warung sampai 5 juta, gitu kan ya. Tolong bayarin, itu adalah buat makan saya, buat makan anak, gitu kan, wajib dibayarin. Siapa yang berhutang bukan saya? Iya, tapi kan ini untuk melaksanakan kewajibanmu, untuk kasih makan istri dan anak, gitu kan, maka wajib ya nafkahi. Yang ketiga, orang tua. Orang tua apa syaratnya? Ada syaratnya juga. Jangan dikirain orang tua gak ada syaratnya. Syarat yang pertama, sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, punya keterbatasan, ya, sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Jadi orang tua sudah pikun, udah tua, udah fisiknya nggak mampu lagi mencari nafkah, ya, maka anak laki-laki tanggung jawab urusin. Pak, bapak udah tua, udah lanjut usia, udah di rumah aja, ibadah aja dah, ya, nanti untuk bulanan saya supply, gitu kan, ya, saya kasih. Yang kedua, suami masih punya kemampuan, Kalau suaminya nggak mampu, enggak, ya, masih punya kemampuan, kasih makan istri, kasih makan anak, masih ada sisa orang tua, kasih orang tua. Jadi nggak boleh seorang laki-laki mengabaikan kewajiban kepada orang tua, ya, karena orang tua sudah ada sebelum adanya istri, sebelum adanya anak. Justru ini yang pertama. Bahkan warisan orang tua lebih besar daripada warisan untuk istri, ya. Jadi nggak boleh seorang istri menghalangi suaminya menafkahi atau memenuhi kebutuhan orang tuanya. Betapa banyak kasus ya anak laki-laki mengabaikan kewajiban kepada orang tuanya, diabaikan, ya. Kadang-kadang kita banyak melihat di jalanan, gitu kan, ya, kakek-kakek, nenek-nenek, gitu kan, yang dinafkahi. Ini mana anaknya? Kemana anaknya? Berdosa anak laki-lakinya. Kenapa? Dia sudah tidak ngurusin bapaknya, sudah tidak ngurusin ibunya, gitu kan. Nabi pernah mendapat pengaduan dari seorang sahabat. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ayah saya datang terus ke rumah saya, minta makan terus, gitu kan. Ibu saya datang minta makan terus. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik ayah. Bukan milik ayah di situ ayah boleh ngambil bebas, bukan. Untuk kebutuhan ayah nggak perlu minta izin. Untuk kebutuhan yang nggak perlu minta izin. Datang ke rumah anak makan, ya, mau minum, nggak perlu minta izin untuk kebutuhan. Tapi kalau lebih dari kebutuhan nggak boleh, ya. Jadi itu terkait dengan kepada orang tua. Jadi orang tua wajib dinafkahi dengan syarat memiliki keterbatasan atau sudah tidak mampu lagi, dan anak masih mampu, ya, anak masih mampu. Kalau anaknya sudah nggak mampu juga nggak bisa, ya. Anaknya sudah misalnya mohon maaf cacat, udah pikun juga, ya, mau nyari kerjaan nggak ada pekerjaan, ya nggak bisa. La yukallifullahu, tapi dengan syarat dia sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi kewajiban ngurusin orang tua bukan anak perempuan, tapi anak laki-laki. Anak laki-laki yang wajib ngurusin orang tua, bukan anak perempuannya. Nah, itu kewajiban nafkah anak, istri, dan anak dan orang tua. Sebenarnya bukan hanya sebatas orang tua saja, ya. Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, ada kewajiban kita memperhatikan mereka. Siapa saja kerabat kita setelah orang tua? Setelah orang tua itu adalah saudara, terutama saudara perempuan. Saudara perempuan kita ambil alih, ada kewajiban kita ambil alih kewajiban bapak kita.
Kalau bapak kita udah gak mampu, bapak kita udah sepuh, udah pikun, udah gak bisa lagi jadi nafkah gitu kan. Sementara masih ada tanggungan bapak, kita ambil alih. Siapa itu? Anak perempuannya. Kita punya saudara perempuan, jangan diabaikan. Dia berhak untuk minta nafkah kepada saudara laki-lakinya. Ya, Mas, saya belum nikah, ya, bapak udah gak mampu, tolong beri saya uang nafkah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang bersangkutan masih berhak dapat nafkah. Ya, kalau saudara laki-laki sampai balik, kalau saudara perempuan sampai menikah. Dia belum menikah, kita tanggung jawab. Atau kita punya saudara masih kecil belum balik, kita ambil alih. Kewajiban bapak kita ambil alih dengan cara orang tua kita nggak mampu lagi. Ya, jadi syarat yang pertama belum balik kalau saudara laki-laki, belum menikah kalau saudara perempuan. Yang kedua, orang tua kita sudah tidak ada lagi atau sudah nggak mampu lagi. Maka kita hanya anak laki-laki ngambil alih kewajiban orang tua, kewajiban ayah. Jadi saudara perempuan tak boleh diabaikan. Kalau kita abaikan saudara perempuan, maka kita berdosa hukumnya. Yang ketiga, kita masih memiliki kemampuan setelah menafkahi anak, istri, orang tua, saudara yang keempat urutannya. Ya, kalau kita masih punya kemampuan, sisihkan. Ya, walaupun sekedarnya. Ya, walaupun sekedarnya. Pak Yu, gitu kan ya. Saya nabung anak saya banyak, istri juga ada, ya. Sisanya ini ada sedikit, saya kasihlah uang 200.000, 300.000 per bulan. Ya, wajib kita sisihkan. Ya, semampunya. Ya, jadi nggak harus memenuhi semua kebutuhan. Ya, lebihnya kamu cari sendirilah. Ya, tapi saya setiap komitmen tiap bulan 200-300.000 misalnya. Ya, itu saudara. Urutannya nomor 5, keponakan, ya, keponakan dari saudara laki-laki yang merupakan kewajiban saudara laki-laki kita, tapi dia sudah nggak ada. Saudara laki-laki kita nggak ada, larinya kewajiban ke kakek udah nggak mampu lagi, udah sepuh, gitu kan? Ya, kita punya saudara laki-laki udah meninggal, anak-anaknya tanggung jawab kita saudara laki-lakinya, yang harusnya pindah kepada bapak kita kakeknya. Jadi lurus naik ke atas dari bapaknya ke kakek. Kakek udah sepuh, ambil alih kewajiban si kakek. Saya sebagai anak laki-lakinya, pamannya yang bertanggung jawab. Ya, sini keponakan, ya. Kamu tinggal dulu ya. Udah orang tua kamu nggak ada, saya lah orang tua. Ya, karena kalau itu keponakan perempuan, kita yang menikahkan. Yang menikahkan siapa? Ayah yang menikahkan, atau orang yang punya kewajiban yang sama dengan ayah. Itulah yang menikahkan. Jadi keponakan pun kita wajib menikahkan. Jadi ya kita wajib mengurusin. Tapi dengan syaratnya sama. Laki-laki sampai balik, perempuan sampai menikah. Ya, orang yang lebih dekat kewajibannya untuk menafkahi itu sudah nggak ada atau sudah tidak mampu. Ayahnya sudah nggak ada, kakeknya sudah uzur, lalu kepada saudara laki-laki si bapak, itulah yang ambil alih kewajibannya. Betapa banyak orang melantarkan keponakan. Ya. Kadang-kadang kita punya saudara, ada yang punya saudaranya gitu kan udah meninggal, lalu anaknya di panti asuhan, sementara pamannya, omnya kaya raya. Dosa hukumnya diabaikan. Dosa hukumnya dia harus ambil alih kewajiban si bapak. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang keponakannya masuk panti asuhan. Jangan, itu keponakan saya, tanggung jawab saya. Ya. Tapi keponakan dari saudara laki-laki, karena saudara laki-laki yang harus menafkahinya. Karena saudara laki-laki kita atau ayahnya yang menafkahinya, tapi karena dia sudah meninggal, kewajiban pindah kepada bapaknya yaitu kakek. Ya, keponakan kita tadi kakeknya, kakek sudah uzur, ya, kita yang ambil alih sebagai anak laki-lakinya. Sebagai anak laki-lakinya kita ambil alih kewajiban bapak kita yang harusnya dia memelihara cucu. Ya, cucu. Banyak kasus di masyarakat, ada kasus suami istri bercerai. Itu anak-anak jadi tanggungan keluarga ibu. Jangankan keluarga ibu, ibu pun gak ada kewajiban menafkahinya. Kok jadi keluarga ibu yang kontak-panting ngurusin cucu? Ya, bukan gak boleh, bukan boleh aja. Tapi kalau keluarga bapak tidak minta ridho sama mereka, berdosa mereka. Sudah mengabaikan kewajiban dan membebankan kepada orang lain yang bukan kewajiban dia. Jangankan keluarga ibu, betapa banyak orang ya nanggung biaya cucunya dari anak perempuannya.
bukan kewajiban ibu, keluarga ibu sama sekali. Ibu pun bukan kewajiban dia, apalagi keluarganya. Jangan dibebankan kepada keluarga ibu. Dalam hukum Islam, kewajiban bapak diambil alih oleh bapak. Ya, haknya ibu diambil alih oleh keluarga ibu. Haknya ibu cuma punya hak, nggak punya kewajiban. Ibu hanya punya hak, tidak ada kewajiban. Ibu cuma berhak diperhatikan sama anaknya, berhak anaknya berbakti sama dia, tapi tidak ada kewajiban. Kewajiban ibu hanya kepada suami kalau suaminya masih ada, gitu kan? Bukan kewajiban kepada anak, bukan. Ya. Jadi ibu hanya kewajibannya kepada suami, perempuan hanya kewajibannya kepada suami, bukan kepada anak, bukan. Jadi ibu cuma punya hak asuhnya. Ya. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, emang hak asuh itu ada di tangan bapak atau di tangan ibu? Prinsipnya dalam Islam, ya, untuk biaya itu di bapak. Untuk asuh prinsip pertama adalah di ibu, ya. Tapi ibu punya hak asuh sampai usia 7 tahun. Anak kalau di bawah usia 7 tahun otomatis ke ibu, karena dia masih butuh ibu. Itu berdasarkan hadis Nabi. Ada seorang sahabat perempuan bertanya, ya Rasulullah, saya bercerai dengan suami saya, apakah saya punya hak asuh kepada anak saya? Berhak selama, kata Rasul, anaknya belum usia 7 tahun dan kamu belum menikah. Ya. Jadi dengan syarat ibu ini belum nikah lagi. Kalau ibu ini udah nikah lagi, minta izin sama suami. Mas, saya mau bawa anak saya. Oh jangan, nggak boleh. Kan dia taat sama suami, kan dia udah punya suami lagi. Ya. Jadi kata Rasulullah, engkau berhak mengasuh anakmu dengan syarat anaknya belum usia 7 tahun dan kamu belum menikah lagi. Kalau udah menikah lagi, minta izin sama suami yang baru. Suami yang baru berhak mengatakan, oh maaf, anak kan nikahin kamu aja, ya, bukan anak kamu serahkan sama bapaknya, gitu kan? Ya berhak. Jadi berhak dia bilang begitu karena bukan kewajiban dia, karena bukan anak dia. Yang namanya anak, definisi anak adalah orang yang tanpa kita dia gak lahir, itu namanya anak. Orang yang tanpa kita itu definisinya. Orang yang tanpa kita dia gak akan lahir, itu adalah anak kita. Kalau orang yang tanpa kita dia bisa lahir, berarti itu bukan anak kita, ya, bukan anak kita. Jadi dia harus minta izin sama suami yang baru kalau udah menikah lagi, ya. Dan syarat yang kedua, belum 7 tahun. Kalau udah di atas 7 tahun, anak yang menentukan, saya mau tinggal sama ibu atau tinggal sama bapak. Kalau setelah 7 tahun, anak yang menentukan mau tinggal sama ibu atau tinggal sama bapak, terserah dia. Ya. Tapi untuk biaya hidup, bapak yang tanggung semuanya. Selama anak masih berhak dapat nafkah. Ya. Jadi walaupun dia diasuh sama ibunya, tetap negosiasi sama ibu. Kamu butuh biaya berapa? Ya. Jangan bukan berarti hak asuh ada di ibu, lalu bapak lepas tangan, nggak boleh. Biaya tetap nafkah ada kewajibannya di bapak. Ibu cuma punya hak asuh, bukan kewajiban menafkahi, bukan hak asuh. Dia berhak untuk mengasuh dengan 2 syarat tadi. Anak belum usia 7 tahun. Kalau udah 7 tahun, anaknya masih pilih dia, baru dia punya hak asuh. Ya. Dan kedua, dia belum menikah lagi. Kalau udah menikah lagi, minta izin sama suami yang baru. Ya, karena bukan anak suami yang baru. Ya, suami yang baru berhak menolak, berhak menyetujui. Ya. Mas, saya mau nikah sama kamu, tapi kan saya punya anak, gitu kan, anak saya bawa ke rumah kita ya. Oh ya, nggak apa-apa. Terus biayanya dari mana nanti? Ya, udah minta sama bapaknya, Ya, belum biaya gimana? Udah dah, ditanggung semua. Alhamdulillah, suami yang baik seperti itu, ya. Tapi bukan kewajiban dia, ya. Nggak boleh dibebankan terus, nggak boleh. Nggak boleh dia berhak mengatakan, oh maaf sampai hari ini, ya besok saya nggak bisa lagi, gitu kan? Dia udah terserah dia, karena bukan kewajiban dia. Ya, karena itu bukan anaknya. Nah ini jadi ada kewajiban kita memelihara atau menafkahi keponakan. Ya. Jadi keponakan bukan kewajiban ada di ibunya, tapi kewajiban ada di bapak dan keluarga bapak. Ya. Jadi jangan kita biarkan keponakan kita masuk panti asuhan sementara kita berkecukupan. Ya. Oke, sampai di sini dulu karena waktu. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, Ya, sudah. Tadi kaitannya urutan keutamaan tadi ya, nafkah nomor 1. Pertama anak, istri, orang tua, saudara, kemudian ponakan. Itu kan prinsipnya ya. Tapi kalau ketika teknisnya secara nominal gitu sekali, misalkan gaji bulan misalkan 100 juta misalkan ya. Nah,
porsi utamanya untuk si anak, istri, orang tuanya itu berapa dari yang 100 juta itu tadi gitu Ustaz? Oke, jadi begini, Nabi cuma menyebut secukupnya. Jadi secukup untuk kebutuhan. Ada seorang sahabat perempuan bernama Hind binti Utbah. Hind binti Utbah istri dari Abu Sufyan. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah, Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu pelit orangnya. La yu'tini ma yakfini wa waladi. Tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anakku. Apakah boleh aku ambil sendiri? Qala, Nabi menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil secukupnya untukmu dan anakmu secara wajar. Jadi berapa untuk anak, berapa untuk istri? Secukupnya, mencukupi kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan suami. Kira-kira orang kalau anak kecil kan makanannya lebih murah daripada orang udah dewasa, gitu kan ya. Jadi perempuan biasanya makannya lebih sedikit daripada laki-laki, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Anak SMP kebutuhannya lebih besar daripada anak SD. Jadi bukan pakai nominal, tapi pakai secukupnya. Secukupnya. Berapa kira-kira secukupnya? Al-Quran berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, wajib bagi seorang ayah menafkahi istrinya, ya, dengan memberikan pakaian, ya, rizquhunna wa kiswatuhunna, dan makan secukupnya sesuai kewajaran. Jadi bil ma'ruf, kalimat itu bil ma'ruf, sesuai kewajaran yang biasa. Kira-kira perempuan makan berapa, ya, anak kecil berapa, gitu kan, kebutuhannya berapa, gitu kan, ya, termasuk biaya sekolah juga, gitu kan, sewajarnya. Jadi tidak ada nominal tertentu. Jadi nggak ada keharusan laki-laki. Banyak sebagai masyarakat apa, gaji suami langsung dikasihkan ke istri. Ini tidak sesuai aturan, ya. Bukan saya menghalangi, bukan. Kenapa? Karena kewajiban laki-laki bukan hanya istri dan anak, tapi orang tuanya juga. Jangan sampai kita minta kepada orang tua, minta kepada istri. Jangan, ya. Jangan hinakan orang tua depan istri kita. Kita wajib jaga kehormatan orang tua kita di mata siapapun, termasuk di mata istri kita, ya. Sisihkan langsung untuk orang tua. Jangan sampai istri tahu, nggak perlu tahu juga. Ya, jangan hinakan, jangan sampai dia menganggap bahwa orang tuanya hidup dari jerih payah mereka. Jadi sisihkan. Dia bukan kewajibannya hanya kepada istri dan anak. Jangan sampai orang tua minta kepada istri kita, jangan. Ya, jatah warisannya lebih besar daripada jatah istri. Jatah warisan orang tua lebih besar daripada jatah istri. Ya, orang tua dapat 1/6, 1/3 jadinya. Istri dapatnya 1/8. Jadi ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8. Ya. Dalam ilmu fikih ada kaidah. An-nafaqah kal miras. Nafkah itu sama dengan warisan. Sama dengan warisan. Ya, kalau mau pakai seper-seperan sama dengan warisan. Ya. Cuman enggaklah kita kasih istri 1/8 dari uang makannya, gitu kan, dia dari gaji kita, enggak. Ya, secukupnya. Ya. Kalau mau hitungan, ya sama seperti warisan. Jadi ayah kasih 1/6-nya, ibu kasih 1/6-nya, istri kasih 1/8, ya sisanya buat anak, gitu kan. Harusnya seperti itu, gitu kan. Karena kaidah fikihnya adalah an-nafaqah kal miras. Nafkah sama seperti warisan. Sama seperti warisan. Jadi orang yang berhak dapat warisan itu dulunya dapat nafkah dari kita, ya. Jadi sama seperti itu. Tapi kita nggak gitu-gitu amat lah, ya. Secukupnya lah, ya. Tapi kalau mau lebih daripada orang tua, tidak, ya. Orang tua juga secukupnya juga. Mungkin kalau orang tua udah tua, gitu kan, udah lanjut usia, nggak banyak keinginannya juga. Jangan juga kita kasih berlebih-lebihan, jangan juga. Ya, soalnya sama istri-istri yang masih muda butuh dia perawatan, ya, butuh apa, sunscreennya, gitu kan, ya, butuh bedaknya, gitu kan, ya. Kalau orang tua mungkin nggak perlu bedak lagi, gitu kan, ya. Jadi kita sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya, harusnya sama seperti aturan warisan. Harusnya seperti aturan warisan, ya. Tapi enggak seperti itulah, ya. Secukupnya, ya. Istri dikasih secukupnya. Kalau dia butuh kebutuhan banyak, ya udah dikasih lebih lah. Tapi tidak semua, ya. Dan jangan kita suruh orang tua kita yang sudah melahirkan kita,
yang sudah ada sebelum adanya istri dan anak, suruh minta sama istri. Jangan hinakan orang tuamu. Itu sudah tidak hormat sama orang tua namanya. Ya, waqfid lahu ajnahatul. Ya, kita harus merendah sama orang tua. Merendah sama orang tua. Jadi jangan kita contoh kepada orang tua, suruh orang tua yang minta-minta, kan? Jangan sampai dia minta saya kasih. Ya, jangan sampai dia minta saya kasih. Ya, jadi itu yang harusnya kita lakukan. Ya, Allah. Jadi tidak ada istilahnya nominal tertentu. Ya, ada dalam kitab fikih disebutkan. Ya, tapi ulama dulu kan mengukurnya adalah makanan. Setiap satu orang itu jatahnya adalah 1 mud, yaitu kira-kira 650 gram makanan. Dulu pakai makanan, ya. Jadi 650 gram makanan per hari, ya. Jadi per hari 650 gram, ya setengah kilo lebih sedikit lah, ya. Buat itu sehari makan lagi makan siang. Ya, dulu kan makanan, ya. Jadi nggak pakai uang kayak sekarang, ya, dan besarannya pun nggak sebesar sekarang. Ya kira-kira seperti itulah. Dia ukur satu orang butuhnya adalah sekitar 650 gram makanan pokok per hari. Jadi per orang, ya, tanpa dibedakan istri, anak, suami, ya, antara istri, anak, mama, ibu, gitu kan, ya, semua dipukul rata, ya, 650 gram per orang, ya, 1 mud, ya, Allah Ta'ala. Ya, jadi ada lagi boleh? Ya, Ustaz, ini mau nanya terkait ukuran lah batasan ya. Ini ada misalnya bibi, adiknya dari ayah. Betul. Suaminya udah meninggal, dia punya anak laki-laki tetapi ini tidak mampu. Nah, ini bagaimana dengan anak laki-laki dari ayah ini? Apakah dia wajib menafkahi bibi ini atau gimana? Oke, jadi begini. Kalau ada orang yang lebih dekat dari kita dalam hubungan kekerabatan, maka dia lebih wajib daripada kita. Jadi sama seperti misalnya, gitu kan, ya, kita punya saudara perempuan, tapi saudara perempuan kita sudah punya suaminya yang lebih wajib daripada kita, ya. Ya, kita lepas tangan. Kenapa? Karena ada yang lebih dekat dari kita yaitu suaminya. Begitu juga tadi, ya, bibi kita. Bibi itu urutannya adalah setelah keponakan. Setelah keponakan bibi, lalu setelah bibi sepupu. Ya, itu urutannya. Tapi urutannya yang keberapa tadi, ya? Yang kelima kan? Urutannya kelima. Kalau tadi anak, istri, orang tua, saudara, keponakan, lalu bibi, ya, bibi termasuk paman juga, ya. Kemudian sepupu. Nah, itu urutannya. Tapi ya, urutannya udah keberapa itu, ya? Kalau ada yang lebih dekat, seperti tadi bibi, suaminya udah meninggal, tapi dia punya anaknya yang wajib, anaknya, ya. Ustaz, tapi anaknya gak mampu, anaknya itu laki-laki, udah balik, harusnya dia nyari nafkah, ya. Gak bisa bro, saya gak mampu kan, fisiknya kuat, cari nafkah, urusin ibu, ya, urusin ibu, harusnya seperti itu, ya. Jadi gak ada istilahnya saya gak mampu kan, inti kurang maksimal dalam mencari nafkah. Harusnya nyari nafkah, ya, dan urusin ibu. Jangan dibebankan kepada keponakan ibunya. Jauh masih keponakan ibunya. Jauh keponakan ibu kan urutannya tadi anak, ya, orang tua, gitu kan, ya. Jadi udah di bawah, ya. Kalau keponakan masih jauh. Jadi anak itu lebih wajib dibandingkan keponakan untuk ngurusin bibi tadi. Allah, ya. Kalau dia anaknya laki-laki, anak laki-lakinya. Kecuali kalau dia gak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua, maka laki-laki terdekat dari kerabatnya. Siapa laki-laki terdekat dari kerabatnya? Saudara laki-lakinya dulu. Bibi tadi, kalau kita punya paman kita dulu. Bukan kita di bawahnya dia. Kita masih keponakan, ya. Paman kita dulu yang punya kewajiban, bukan kita, karena kita urutannya masih di bawah itu. Allah. Oke, ada lagi? Istilah orang tua yang kewajiban dari orang tua kandung misalnya. Iya, betul. Yang ada adalah mertua itu kan ya ayah juga beda. Mertua bukan orang tua, ya. Gak ada kewajiban kita ngurusin mertua, wajib tidak. Tapi dianjurkan tetap dianjurkan, ya. Dibandingkan tetangga mertua kita, terutama, ya. Karena dia orang tua istri kita, gitu kan. Tapi kewajiban tidak, ya. Tidak ada kewajiban seorang laki-laki membiayai atau menafkahi mertuanya. Kan dalam Islam boleh punya istri 4.
Kalau 4 dikali 2, 8 udah. Habis duitnya Pak. Ya. Jadi 8 orang kalau diwajibkan ya 8 ditambah istri 4, 12 sudah. Belum anak gitu ya. Iya. Jadi enggak. Jadi mertua tidak. Bukan kewajiban, tapi kebaikan tetap dianjurkan. Dianjurkan kita berbuat baik kepada orang terdekat kita, termasuk orang terdekat kita itu ya. Karena dia adalah salah satu wasilah kita mendapatkan istri juga gitu kan ya, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka, tapi bukan kewajiban. Wajib tidak ya, karena yang wajib itu orang yang punya hubungan darah langsung ya, ada mertua tidak ya, kecuali kalau mertua itu adalah paman kita sendiri atau bibi kita sendiri. Nah itu lain, sebagai bibi, sebagai paman, bukan sebagai mertua. Kalau sebagai mertua nggak ada hubungan, tapi kalau sebagai paman, sebagai bibi ada hubungan darah ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menikah dengan sepupu gitu kan ya, maka orang tuanya ya bukan hanya sekedar mertua tapi paman juga, maka itu ada kewajiban kita perhatikan mereka. Allah. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kemila masa sendiri. Saya mohon maaf sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.